Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa kembali berada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini, di ruang ibadah ini. Masih ada sangat banyak wajah-wajah yang familiar yang saya kenal ketika 2 tahun saya berkesempatan melayani di GKI Karawaci ini dari tahun 2011 sampai 2013. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada juga wajah-wajah yang familiar dari mantan mahasiswa saya ya yang juga ada di tempat ini. Lalu juga ya spesial sekali karena Ibu liturgis kita, Ibu Yeti Salakori ya 1,5 tahun yang lalu mungkin ya kita melayani bersama-sama di sebuah gereja di Kupang ya. Pada saat itu ibadah pembukaan tahun saya melayani di sebuah gereja di Kupang dan Ibu Yeti juga melayani di sana ya. Dan juga pada hari itu pula ya Pendeta Benyamin dan Ibu Pendeta Benyamin Poeh dan Ibu juga hadir ya di Kupang pada hari itu, dan pada hari ini ya juga hadir bersama-sama dengan kita ya. What a special day ya. Nah, mari kita membuka firman Tuhan yang jadi dasar renungan kita pada pagi hari ini dari surat 1 Yohanes. Surat Yohanes yang pertama, surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. 1 Yohanes pasal kedua ayat ketiga sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan bagian ini dari versi terjemahan baru yang kedua ya, yang mungkin masih belum banyak dari kita yang memilikinya, tetapi tadi saya ketika datang melihat di depan, di meja depan disediakan pemesanan ya untuk versi Alkitab yang paling baru ini. Ya, saya akan menggunakan versi Alkitab yang terbaru ini dari 1 Yohanes pasal kedua ayat 3 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ketika saya masih SD, ada siaran-siaran televisi itu masih sangat-sangat terbatas begitu ya. Hanya ada satu saluran channel televisi Republik Indonesia, TVRI ya. Lalu kemudian ya sudah jadwal tayangnya bisa tertebak hari apa, jam berapa ya. Ada film apa, ada ya Dunia Dalam Berita, ada Si Unyil ya. Nah, itu kemudian ya sudah karena masih SD ya cuman ada Si Unyil itu ya saya suka menonton Si Unyil ya. Tapi ada satu lagi siaran yang saya suka tonton ya, karena ya saya suka hal-hal yang aneh-aneh begitu ya. Nah, jadi saya suka menonton, namanya siarannya adalah Aneh Tapi Nyata begitu ya. Aneh Tapi Nyata. Di situ siaran itu ya memunculkan
kejadian-kejadian atau ya makhluk-makhluk ya, atau peristiwa-peristiwa ya yang sepertinya aneh ya, sebenarnya atau mungkin tidak biasa terjadi, tetapi itu nyata. Itu nyata bahwa itu kemudian ada terjadi. Ya, tetapi itu aneh ketika terjadi seperti itu ya. Nah, aneh tapi nyata. Tema kita ya, tema yang diberikan oleh gembala untuk pada pagi hari untuk saya beritakan adalah nyata di dalam Kristus ya, bukan aneh di dalam Kristus ya, tetapi nyata di dalam Kristus. Nah, nyata di dalam Kristus. Apakah nyata itu? Ya, nyata itu apa? Ya, apakah tadi seperti ya ada hal yang aneh ya tapi nyata? Apakah nyata itu? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan nyata itu yang pertama yaitu terang terlihat atau jelas terdengar. Ya, terang terlihat, jelas terdengar, atau kemudian sinonim berikutnya dari definisi ini adalah jelas sekali, kentara, lalu benar-benar ada. Ya, nyata itu yaitu benar-benar ada. Nyata itu juga berarti ada buktinya. Lalu juga berarti berwujud. Dan yang terakhir definisinya adalah terbukti. Nah, ketika kita menaruh definisi nyata ini di dalam tema kita, nyata di dalam Kristus, lalu apa maksudnya? Maka maksudnya adalah bagaimana hidup kita ini menjadi terang terlihat, jelas terdengar, kentara sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen. Bagaimana kita benar-benar ada, bagaimana kita betul-betul berwujud nyata sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita terbukti sebagai orang yang percaya kepada Kristus. So, kalau begitu kita sudah menjelaskan tema kita itu apa, maksudnya apa firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca sudah dengan jelas menyatakan bahwa inilah tandanya, inilah bukti nyata, ya, bahwa kita mengenal Allah, kita adalah seorang yang percaya kepada Allah. Yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan itu baik di ayat 3, 4, 5 dan ayat 6, yaitu menuruti perintah Allah dan hidup sama seperti Kristus. Ada dua poin ini. Menuruti perintah Allah, ini adalah tanda pertama, muncul 3 kali di ayat 3, 4 dan 5. Dan tanda yang kedua adalah hidup sama seperti Kristus di ayat 6. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Oke, kalau sudah jelas mari kita tutup dalam doa dong, ya. Nah, mari kita pulang kalau sudah jelas ya, selesai khotbahnya. Nah, jadi kalau sudah jelas maksudnya ya, dan itulah tandanya, so ngapain begitu ya? 30 menit ke depan ini ya. Nah, ya karena mungkin walaupun firman Tuhan ini sudah sangat jelas ya bahwa hidup kita sebagai seorang Kristen ini memang mesti kentara, memang mesti terbukti kita adalah seorang Kristen ya, tetapi masih terlalu sedikit yang melakukannya, yang menghidupinya. Terlalu banyak mungkin orang-orang Kristen yang tidak kentara, yang tidak nyata, ya, penampakannya di KTP seorang Kristen, ya, tetapi kemudian di kenyataan hidup tidak nyata, ya, sebagai seorang Kristen.
Nah, perintah-perintah Allah ini di dalam kitab Torah atau Taurat, ya, di dalam Perjanjian Lama ini memiliki sampai 613 perintah yang disebut mitzvot, ya. Nah, mitzvot ini, ya, sampai 613 dibagi menjadi dua, yaitu perintah yang bersifat positif, lakukan ini, ya, itu berjumlah 248, dan 365 bersifat perintah negatif atau larangan, ya, jangan lakukan ini, ya. Nah, jadi ada 248 lakukan ini, ada 365 jangan lakukan ini. Nah, mungkin, ya, kita ini terbalik. Semua yang jangan lakukan ini 365 tiap hari itulah yang kita lakukan, ya, padahal itu mestinya jangan dilakukan, ya, tetapi mungkin setiap hari kita melakukan apa yang jangan dilakukan, ya, dan mungkin 248 perintah yang seharusnya kita lakukan justru tidak kita lakukan, ya. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan inilah tandanya, di dalam bahasa Yunaninya kai en tauto kinoskomen, ini secara literal berarti dengan inilah kita tahu, ya. Dengan inilah kita tahu bahwa kita mengenal Allah. Jadi, tadi tanda ini adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang tadinya kita tidak tahu. Tapi dengan inilah kita kemudian menjadi tahu. Sesuatu yang tadinya tidak jelas, kita tidak ketahui, tapi dengan tanda itu kemudian kita jadi tahu. Nah, kita bisa ingat kisah Daud dan Yonatan misalnya yang pernah kita baca. Ketika Daud itu tidak tahu, tidak jelas apakah Saul itu betul-betul mau membunuh dia, mencelakai dia atau tidak. Ya, maka kemudian bagaimana Daud kemudian bisa kemudian tahu? Nah, Yonatan memberi tanda. Ya, Yonatan mengatakan kepada Daud, ya, kalau kemudian nanti aku setelah bertemu dengan papaku, setelah bertemu dengan Saul, aku akan mencari tahu apakah dia sungguh-sungguh hendak mencelakai engkau. Ya, kalau dia sungguh-sungguh akan mencelakai engkau, maka, ya, aku akan keluar dari tenda bapakku, lalu kemudian aku akan memanah, dan ketika aku memanah itu lemah, dan kemudian aku mengatakan, ya, bahwa anak panah itu lebih ke sini, maka itulah tandanya bahwa kamu boleh keluar, ya, dan Saul bapakku tidak hendak membunuh engkau. Ya. Tapi, ya, kalau mungkin aku memanah dengan lebih kencang dan kemudian panah itu jauh dan aku mengatakan, lihatlah anak panah itu jauh ke sana, lebih ke sana, maka kamu lari, itu berarti bapakku sungguh-sungguh hendak membunuh engkau. Ya. Nah, ini adalah tanda. Ini adalah bagaimana Daud bisa tahu apakah Saul hendak membunuh dia atau tidak. Atau, ya, ketika kita itu masih muda, ya, ketika kita itu masih muda, sekarang pada masih muda kan, ya, masih muda kok, ya. Nah, misalnya, ya, ketika Pak Suryanto, Pak Ahui, ya, nah itu kemudian hendak mencari tahu apakah Bu Ani itu mencintai dia, ya, atau tidak. Nah, maka kemudian Pak Ahui mencari tanda, ya. Dia menunggu Bu Ani keluar dari sekolah, ya. Lalu kemudian ketika Bu Ani keluar dari sekolah bersama-sama dengan temannya, lalu Bu Ani itu kemudian melirik ke arah Pak Suryanto, ya, tersenyum. Nah, maka kemudian Pak Suryanto
bilang kepada temannya, ini loh tandanya ya si Ani ini cinta sama aku ya. Nah, begitu nggak Pak Ahwi ceritanya? Ya, nah itulah tanda atau bagaimana yang tadinya kita itu tidak tahu, kemudian kita bisa menjadi tahu. Nah, jadi ketika firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, maka tanda ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi jelas dari apa yang tidak jelas. Nah, apa yang tidak jelas itu? Ya, apakah yang tidak bisa secara kentara dilihat? Yaitu mengenal Allah. Ya, pengenalan akan Allah adalah sesuatu yang ya jauh ada di dalam hati kita atau di dalam private life kita. Di dalam kehidupan kita yang sangat pribadi, ya tidak diketahui oleh orang apakah kita itu sungguh-sungguh kenal Allah atau tidak. Itu sesuatu hal yang tidak jelas pengenalan akan Allah itu. Tetapi kemudian inilah tandanya, atau inilah bagaimana kita tahu seseorang itu bisa mengenal Allah, yaitu ketika seorang itu mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, tapi di sini jangan sampai kita kemudian jadi gagal paham, ya, dan kemudian menyimpulkan bahwa ini nih ayat ini mengajarkan ya bahwa keselamatan itu karena menuruti perintah-perintah Allah. Ya, kita sebagai seorang Kristen ini sama dengan agama-agama yang lain. Bahwa kalau kita itu menuruti perintah-perintah Allah, maka kita itu diselamatkan. Ayat ini tidak bicara sama sekali seperti itu. Tidak, ya, teks ini tidak sedang mengajarkan taat maka selamat. Tapi sebaliknya, teks ini sedang mengajarkan selamat maka taat. Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus dan semua rasul jelas sangat konsisten mengajarkan akan keunikan kekristenan yang membedakan kekristenan dari seluruh dan semua agama dan kepercayaan lain di muka bumi ini, yaitu Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Yohanes di dalam suratnya Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, Tuhan menceritakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Allah yang datang kepada manusia, Allah yang mencari manusia, Allah yang memilih manusia, bukan sebaliknya. Nah, di dalam surat ini pun yang tadi kita baca, walaupun seakan-akan mengatakan bahwa kita harus menuruti perintah-perintah Allah, tetapi ayat-ayat ini didahului ya dengan ayat-ayat yang menegaskan tentang anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Misalnya pasal 1 ayat 7 sampai dan 9 ya mengatakan demikian. Darah anaknya, yaitu darah anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi yang menyucikan kita dari segala dosa bukan perbuatan-perbuatan kita, tetapi darah anaknya. Darah anak Allah menyucikan kita dari segala dosa. Lalu ayat 9 pasal 1 dikatakan Ia atau Yesus Kristus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sekali lagi, anugerah Allah di dalam Yesus yang mengampuni kita, bukan perbuatan-perbuatan kita, bukan ketika kita menuruti perintah-perintah Allah. Lalu kemudian sebelum ayat-ayat yang tadi kita baca, bahkan di pasal 2, ayat yang pertama mengatakan Kristuslah pendamaian. Kristuslah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi Kristuslah yang mendamaikan dan memulihkan relasi kita dengan Allah. Jadi yang bisa memulihkan relasi kita dengan Allah
Hanya anugerah Allah di dalam Kristus, bukan perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau demikian, mengapa kita berubah? Saya berikan ilustrasi. Jadi imajinasikan kita semua ya adalah pengemis-pengemis yang melarat. Ya, kita semua adalah pengemis-pengemis yang sangat melarat, sangat miskin, maka kita itu kita biasa meminta-minta di perempatan jalan, kita kemudian karena demikian miskin, demikian lapar, kita biasa mengais-ngais sampah untuk mencari apa yang dapat kita makan, minum, atau kita bisa pakai. Ya, kita biasa menunggu ya di depan rumah makan atau di depan toko roti untuk menerima sisa-sisa makanan atau roti yang hampir basi pada hari itu, ya, hendak dibuang dan kitalah yang menampungnya. Tetapi tiba-tiba suatu hari ada seorang konglomerat ya, yang melewat berbelas kasihan kepada kita, dan tiba-tiba dia mengadopsi kita menjadi anaknya, menjadi anak konglomerat itu. Hidup kita seketika tiba-tiba berubah. Ketika hidup kita berubah, pertanyaan saya adalah, apakah kemudian kita masih meminta-minta di perempatan jalan? Apakah kita masih mengais-ngais sampah? Apakah kita masih menunggu di depan toko roti atau rumah makan untuk mencari sisa makanan yang basi? Tentu tidak, bukan? Nah, kebiasaan kita berubah. Kebiasaan kita berubah. Nah, apakah kebiasaan kita yang berubah itu menjadi syarat atau sebab tadi konglomerat itu mengadopsi kita? Tidak, bukan. Justru konglomerat itu karena belas kasihannya beranugerah mengadopsi kita lebih dulu, mengangkat kita, mengubah status kita, sehingga dengan status yang berubah itu, kemudian sewajarnya kita meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita memiliki kebiasaan yang baru. Kita memiliki perilaku yang baru. Dan itu bukan syarat daripada penerimaan kita sebagai anak konglomerat itu. Tetapi itu adalah akibat. Akibat kita sudah menjadi anak konglomerat itu. Kita meninggalkan segala kebiasaan kita yang lama. Inilah yang seharusnya perspektif ya dan mindset yang harus kita miliki sebagai seorang percaya. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, mengangkat kita menjadi anak Allah, memberikan kepada kita status dan identitas yang baru di dalam Kristus. Maka hidup kita kemudian menjadi berubah. Kita kemudian menuruti perintah-perintah Allah. Bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi menjadi akibat dari keselamatan. Akibat dari Allah itu menerima kita dan mengampuni kita. Nah, jadi kemudian ayat ketiga, inilah tandanya kita mengenal Allah. Kata mengenal di sini bukan mengenal karena pengetahuan, ya, tetapi mengenal karena hubungan. Bukan mengenal knowledge by cognition, tapi knowledge by relation. Ya, sehingga dimulai dari pasal pertama ayat yang kedua, Yohanes mengatakan atau menyebut Allah sebagai Bapa. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Ya, ini muncul dua kali dengan angka cantik. Ya, 212 ya. Nah, jadi pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1, Yohanes menyebut Allah sebagai Bapa, sebagai Papa ya. Nah, ini sebutan Papa
atau sebutan Bapa ini adalah sebutan yang sangat personal dan sangat relasional. Nah, karena kita sudah memiliki Allah sebagai Papa kita, sebagai Bapa kita, maka obedience kita, ketaatan kita menuruti perintah-perintah Allah adalah ketaatan yang berdasarkan hubungan, berdasarkan relasi. Bukan berdasarkan keterpaksaan, bukan berdasarkan ketakutan akan hukuman. Seorang anak yang memiliki relasi yang indah, erat, dan penuh kasih dengan orang tuanya, biasanya tidak akan memberontak, tetapi akan menjadi anak yang taat. Tapi ketika dia menjadi anak yang taat, bukan karena ia takut akan dipukul bapaknya, bukan karena dia takut tidak diberi makan bapaknya, tetapi dia taat karena dia merasa sangat dikasihi oleh orang tuanya. Ketika kita memiliki relasi yang indah dengan Bapa di surga yang sangat mengasihi kita, kita tidak lagi takut ini dan takut itu. Oleh sebab itu di dalam teks yang lain firman Tuhan mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tetap karena di dalam cinta Allah itu, kita itu kemudian menjadi taat, kita menuruti perintah-perintah Allah karena kita memiliki hubungan yang manis, kita memiliki hubungan yang mesra, kita merasakan cinta kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa katakan bahwa semakin kecil cinta kita kepada Allah, makin mudah kita memberontak. Semakin besar cinta kita kepada Allah, makin mudah kita taat kepada firman Allah. Sehingga ayat keempat kemudian memang tepat mengaitkan antara mengaku mengenal Allah dengan ketaatan. Ya, ayat 4 mengatakan siapa yang berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jika seorang itu mengaku mengenal Allah, Allah yang sejati, Raja semesta, Tuhan atas hidup setiap manusia, tapi di dalam hidupnya masih tidak mau menuruti perintah Allah, sebaliknya malah sok seperti Allah, berlagak lebih hebat dari Allah, berlagak bisa dan mampu mengatur dirinya, hidupnya sendiri, merasa dirinya sebagai Tuhan, dan justru memperlakukan Allah sebagai jongosnya hambanya, ya, untuk dia suruh-suruh, Tuhan aku butuh ini, kasih ya, Tuhan aku butuh itu, ya, dalam nama Yesus aku minta, kasih ya, Tuhan aku mau ini, aku butuh ini, butuh itu, Tuhan kasih. Kita memperlakukan Allah seperti pembantu kita. Jikalau di dalam hidup kita realitasnya seperti itu, maka dipastikan kita sedang berdusta. Fix sebenarnya kita tidak pernah mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati. Allah yang kita kenal adalah Allah rekaan, rekayasa dan ciptaan pikiran kita sendiri. Karena semakin seorang itu mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar, dia akan makin menyadari statusnya, posisinya, dan relasinya di hadapan Allah sebenarnya seperti apa. Pengenalan akan Allah sejati yang dinyatakan di dalam Alkitab yang pertama adalah Allah, manusia adalah manusia. Jangan dibalik. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Lalu kemudian firman Tuhan juga menyatakan bahwa Allah pencipta, kita makhluk ciptaan. Lalu firman Tuhan juga membukakan bahwa Allah adalah Tuhan atau Tuan. Nah, ketika Allah adalah Tuan, maka
kita adalah hambanya. Setiap Alkitab itu membukakan natur Allah seperti apa, itu langsung membuat relasi dengan diri kita. Jika Allah menyatakan Allah sebagai Tuhan, maka kita adalah hamba. Ketika Alkitab menyatakan Allah adalah Raja, maka kita adalah warga kerajaan. Alkitab menyatakan Allah adalah Gembala, maka kita adalah domba. Alkitab menyatakan Allah adalah kepala, maka kita adalah tubuh. Alkitab menyatakan Allah adalah guru, maka kita adalah murid. Bahkan ketika Allah mengatakan, hai suami kasihlah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu, Paulus langsung mengatakan yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Yaitu Allah dinyatakan oleh Paulus sebagai suami dan jemaat kita adalah istri. Semua natur daripada Allah yang dibukakan oleh Alkitab seperti ini, gambaran-gambaran tentang Allah yang dibukakan oleh Alkitab langsung memberitahu kepada kita akan relasi yang sangat penting yang timbul di situ, yaitu ketaatan. Semua itu Allah manusia, pencipta ciptaan, kepala tubuh, raja dan warga kerajaan, gembala dan domba, ya, suami dan istri, semua relasi itu menggambarkan kita jemaat harus taat kepada Allah. Sehingga ayat 4 sangat tepat ketika firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan ini menuruti perintah Allah ini adalah tanda atau wujud daripada kita mengenal Allah, kita berdusta atau tidak. Tapi juga sangat penting untuk diingat, yaitu tidak semua orang Kristen yang terlihat taat sungguh-sungguh mengenal Allah. Tapi orang Kristen yang mengenal Allah akan sungguh-sungguh taat. Ya, sekali lagi, tidak semua orang Kristen yang terlihat taat sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena bisa jadi dia adalah seorang yang legalis semata-mata, misalnya dididik dari kecil untuk taat pada aturan, ya, lalu kemudian dia takut akan hukuman, ya, dia lalu mencari status yang baik di dalam masyarakat, sehingga dengan ketaatannya dia sedang membeli status yang baik itu, ya, nama yang baik di tengah masyarakat. Ya, bisa jadi orang itu tidak mengenal Allah sama sekali tapi terlihat taat. Ya, tetapi sebaliknya, seorang yang mengenal Allah, tandanya bagaimana kita tahu seorang mengenal Allah, yaitu dia pasti akan taat. Ayat yang kelima mengatakan, namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ayat 5 mengidentikan ketaatan dengan kasih. Tadi sudah saya sempat katakan, semakin kecil cinta kita kepada Allah, semakin mudah kita tidak taat atau memberontak kepada Allah. Semakin besar cinta kita kepada Allah, semakin mudah kita menaati kehendak firman Allah. Sehingga semakin sempurna cinta atau kasih kita kepada Allah, makin sempurna ketaatan kita akan firman Allah. Jadi wujud atau ekspresi cinta yang tertinggi adalah persatuan, adalah hidup bersama-sama. Aku tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Sehingga ketaatan di dalam kasih ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar,
tetapi merupakan kerinduan yang muncul dari dalam diri kita. Karena kita itu bersatu dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Firman Kristus ada di dalam kita. Ayat ini mengingatkan kita pada Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 8 yang mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, maka kamu berbuah banyak. Jadi Yohanes di dalam suratnya, ayat dalam Injilnya pasal 15 ini mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, ini sangat mengaitkan antara persatuan kita dengan Kristus dengan firman Allah tinggal di dalam kita, dengan ketaatan kita terhadap firman Allah. Jadi Yohanes sangat jelas memahami bahwa kesatuan spiritual kita dengan Kristus mengakibatkan firman Kristus itu ada di dalam diri kita. Sehingga sekali lagi ketaatan bukan suatu keterpaksaan, tetapi sebuah kerinduan, sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Yang terakhir, ayat yang ke-6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada buku yang sangat luar biasa baik untuk dibaca dari James Smith yang berjudul You Are What You Love. You are what you love. Kita adalah apa yang kita cintai. Kita adalah apa yang kita kasihi. Ketika kita mencintai sesuatu atau seseorang, maka kita itu menyerahkan hati dan diri kita kepada sesuatu atau seseorang itu. Dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, dan akal budi kita, kita menyerahkan diri kita kepada sesuatu atau seorang yang kita kasih itu. Sehingga seseorang atau sesuatu yang kita kasih itu menguasai kita. Sehingga you are what you love. Kita adalah apa yang kita kasihi itu. Karena yang kita kasihi itu kemudian menguasai kita. Menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai waktu kita. Sehingga kita itu seperti bukan lagi diri kita, tetapi kita itu mengidentikan diri kita dengan sesuatu atau seorang yang kita cintai atau kita kasih itu. Ya, pada waktu Pak Sukamto muda, ya. Nah, itu ya Pak Sukamto suka bernyanyi ya untuk Bu Ilvi ya. Aku sedang mandi, ingat kamu. Aku sedang belajar, ingat kamu. Ya, nah inilah ya ketika Pak Sukamto mencintai Bu Ilvi, ya maka kemudian ya, dia ingat Bu Ilvi terus menerus. Sesuatu yang seseorang atau sesuatu yang kita cintai atau kita kasih itu kemudian menguasai kita. Ya, sehingga ketika kita barang siapa ya, mengatakan kita itu mengasihi Kristus, maka sudah jelas dan pasti hidup kita itu kemudian ya, diisi oleh Kristus, dikuasai oleh Kristus, dipenuhi oleh Kristus. Kristus akan mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita. Kristus menjadi identitas kita. Kristus menjadi pemberi makna hidup kita. Kristus menjadi tujuan hidup kita. Karena Kristuslah yang kita cintai dan kita kasihi. Nah, pertanyaan reflektifnya kemudian adalah sebenarnya apa yang kita paling kasihi? Apakah kita ya
Kalau kita mengatakan kita mengasihi Kristus itu sungguh-sungguh, ya, atau tidak. Apa atau siapa yang menguasai hati pikiran hidup kita? Ketika kita mencintai seorang juga, maka perkataan dan keinginan daripada orang tersebut akan sangat menguasai pikiran dan kehendak kita. Kita akan memikirkan berulang-ulang perkataan daripada orang yang kita cintai itu. Lalu kemudian kita akan berhasrat sangat kuat untuk mewujudkan keinginan atau kerinduan orang yang kita cintai itu. Jadi jika kita mengaku mencintai Kristus, apakah firman Kristus, firman Allah, itu kita sering pikirkan berulang-ulang. Oleh sebab itu pemazmur sering mengatakan, ya, Taurat itu kurenungkan siang dan malam. Ya, kenapa dia bisa merenungkan Taurat itu siang dan malam? Karena cintanya kepada Allah begitu besar. Sehingga perkataan Allah itu menjadi kerinduan untuk diulang-ulang, untuk dipikirkan, untuk direnungkan. Apakah kehendak Kristus itu menguasai hasrat dan kehendak kita, sehingga kita berhasrat untuk mewujudkan firman dan kehendak Kristus? Kita berhasrat untuk menuruti firman Allah. Dalam cintanya kepada Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20 yang sangat terkenal mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena Allah sudah demikian mengasihi Paulus, maka Paulus juga demikian mengasihi Allah di dalam Kristus. Sehingga karena kasihnya itu makin besar, maka dia makin menyatu dengan Kristus dan sampai mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. You are what you love. Kita adalah apa yang kita cintai. Mari kita berdoa. Mari dengan tenang dan hening kita merenungkan kembali firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Apakah kita sudah nyata sebagai pengikut Kristus? Apakah teman kita, baik yang Kristen maupun teman yang bukan Kristen, asisten atau pembantu rumah tangga kita, tetangga kita, klien kita, karyawan kita, pimpinan kita, dapat dengan spontan mengakui kita sebagai pengikut Kristus yang berbeda dari orang yang lain? Ataukah orang-orang di sekeliling kita kesulitan untuk membedakan dan mengetahui iman kita? Karena kita sama dengan mereka yang lain. Kita sama sekali tidak berbeda dari dunia ini. Bagaimana cara dan gaya hidup kita? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita mengelola keuangan? Bagaimana kita mengelola keluarga kita? Bagaimana kita mengelola emosi? Bagaimana kita mendidik anak kita? Bagaimana kita berelasi dengan suami atau istri kita, dengan kekasih kita? Bagaimana cara kita berpikir dan memutuskan sesuatu? Apa yang paling menjadi motivasi dan tujuan dari pertimbangan dan keputusan kita?
Bagaimana kita memakai waktu dan uang kita? Bagaimana kita bercanda dan bersenda gurau? Semua itu mungkin dapat memberitahu kepada kita sedang menyerupai apa atau menyerupai siapa. Apakah ketaatan kita kepada Kristus selama ini sebagai seorang Kristen adalah kita rasakan seperti suatu beban yang berat dan terpaksa? Apakah motivasi kita menaati firman Allah selama ini? Apakah supaya Allah menerima kita? Apakah supaya Allah membalas, menaati kehendak keinginan kita? Apakah supaya Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan? Maka kita membeli hati Allah dengan berpura-pura taat kepada Dia. Apakah kita rindu merenungkan firman Allah di dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita berhasrat untuk mewujudkan kerinduan hati Allah? Pertanyaan ini mungkin mengungkapkan seberapa besar atau seberapa kecil cinta kita kepada Allah. Apakah sebenarnya kita mengasihi Allah? Apakah kita sudah benar-benar merasakan dan mengalami cinta Allah di dalam Kristus Yesus? Jikalau ada di antara kita yang mungkin pada hari ini firman Allah menegur kita dan kita merasakan kita sebenarnya belum sungguh-sungguh mencintai Allah dan membuka hati kita kepada Kristus. Maka jika kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja hidup kita, biarkan cintanya mengalir di dalam hati dan pikiran kita. Biarkan Kristus menerbitkan cinta di dalam hati kita untuk kita menaati Dia dengan sukarela dan penuh cinta. Biarkan Kristus menguasai dan mengarahkan hidup kita sehingga kita hidup, namun bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.